Assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Najwa Mutia Safitri dari kelas 10 MIPA 4. Kali ini aku berkesempatan untuk menjelaskan tentang materi angiospermae dan gimnospermae. Gimana pengertian dan ciri-cirinya? Yuk ikuti. Kali ini aku mau menjelaskan tentang materi angiospermae dan gimnospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup, sedangkan gimnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Untuk lebih lanjutnya, yang pertama yaitu pengertian angiospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae memiliki reproduksi berupa bunga dengan biji terletak di bagian dalam partikel bunga. Alat reproduksi betinanya adalah putik atau pistil, dan alat reproduksinya jantannya adalah benang sari atau stamen. Angiospermae juga bereproduksi dengan diawali peristiwa penyerbukan atau ketika serbuk sari menempel pada kepala putik. Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang berkeping dua, contohnya yaitu cabai, tomat, dan jambu. Sedangkan tumbuhan monokotil adalah tumbuhan berbiji berkeping satu, contohnya jagung, padi, dan anggrek. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari angiospermae. 1. Tumbuhan terdiri dari bunga, batang, daun, dan akar. 2. Akarnya berbentuk serabut atau genggang. 3. Daun pipih, tulang, daun beraneka ragam. Daun umumnya lebar, majemuk, atau tunggal. Terjadi pembuahan gadar. Terus alat reproduksinya berupa bunga, floem dengan sel-sel pengiring, dan terakhir batang berkambium, dan ada juga yang tidak berkambium. Klasifikasi angiospermae. Angiospermae dikelompokkan menjadi dua divisi saja, yaitu Anthophyta, dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Untuk SMP atau SD kita udah mengenal dikotil dan monokotil, jadi aku akan menjelaskan dengan ringkasnya. Tumbuhan dikotil sering disebut juga tumbuhan berkeping dua, sedangkan tumbuhan monokotil adalah tumbuhan berbiji berkeping satu. Ciri-ciri tumbuhan dikotil: 2 kotiledon, daunnya mirip, terdapat kambium pada batang, dan berakar tunggang. Ciri-ciri tumbuhan monokotil yaitu 1 kotiledon, batang biasanya tidak bercabang dan membesar karena tidak berkambium dan berakar serabut. Contoh dari angiospermae yaitu 1. Padi, jagung, jambu air, singkong, tomat, terong, cabai, kertas sepatu, dan lain-lain. Ini membahas gimnospermae. Gimnospermae merupakan kebalikan dari angiospermae. Gimnospermae merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Gimnospermae disebut juga berbiji terbuka karena bakal bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Gimnospermae umumnya berupa pohon besar yang batangnya terdapat kambium sehingga dapat membesar dan mempunyai akar tunggal. Alat berkembangbiakan gimnospermae berupa Stropilus yang terdiri atas dua, yaitu Stropilus jantan dan Stropilus betina. Stropilus jantan berisi serbuk sari dan mengandung sperma, sedangkan Stropilus betina mengandung bakal biji yang berisi sel telur. Ciri-ciri gimnospermae dibagi dua, yaitu morfologi dan anatomi. Ciri morfologi gimnospermae antara lain berakar tunggang, berdaun sempit, tebal, kaku seperti jarum, batang berkayu, tidak bercabang, tumbuh tegak ke atas, dan biji terletak dalam daun buah atau makrofil. Serbuk sari terletak dalam bagian lain atau mikrosporofil. Nah, ciri anatominya gimnospermae itu yaitu akar mengandung kambium dan memiliki kapitra, batang memiliki kambium dan floterma yaitu endodermis yang mengandung zat tepung, berkas pembuluh angkut belum berfungsi sepenuhnya baik. Hal ini karena masih berupa parasit. Pembuahan tunggal antara penyerbukan dan pembuahan memiliki selang waktu relatif lama. Nah, untuk klasifikasi dari gimnospermae ini tidak hanya satu saja, melainkan dikelompokkan lagi menjadi 4 divisi, yaitu 1.
1. Cisatopita. Dengan ciri-ciri tumbuhan pada divisi ini adalah tidak bercabang dan mempunyai daun majemuk. Contohnya adalah Pakiseji. 2. Ada Gingopita. Divisi ini hanya memiliki satu spesies saja, yaitu Ginkgo biloba yang berasal dari Cina. Bentuk daun spesies ini seperti kipas dan mudah gugur. Tumbuhan ini biasanya mengeluarkan bau yang tidak sedap dan tidak digunakan sebagai obat. Ketika ada Coniferopita, tumbuhan yang ada dalam divisi ini adalah tumbuhan yang selalu hijau atau evergreen. Bentuk alat reproduksinya kerucut, baik strobilus jantan maupun betina, dan contohnya adalah tumbuhan pinus. Yang terakhir ada Kinetopita. Klasifikasi yang terakhir yaitu Kinetopita. Contoh tumbuhan pada divisi ini adalah melinjo. Contoh Gymnospermae antara lain cemara dan pinus. Biasanya digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah atau yang lainnya. Cemara Inggris atau Taxus baccata digunakan sebagai bahan baku kertas. Melinjo dan juniper biasa digunakan sebagai bahan makanan atau minuman. Ginkgo biloba dan Abies balsamea sebagai bahan obat-obatan. Venus mercury sebagai penghasil teh. Demikian ini merupakan penjelasan dari Angiospermae dan Gymnospermae. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membuat kita lebih paham tentang Angiospermae dan Gymnospermae.